Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pernah nggak ngerasa udah berbuat baik, tapi kok kayaknya hidup malah makin berat? Udah bantu orang, tapi dibalas dengan nyakitin hati. Udah jujur, tapi malah nggak dipercaya. Kadang muncul pikiran, kok lo nggak adil ya? Katanya kebaikan dibalas dengan kebaikan. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget disalahpahami. Apakah semua amal benar-benar dibalas di dunia ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini tuh sering banget muncul dan jujur, manusiawi banget. Karena secara naluri kita pengen lihat hasil dari kebaikan kita secepatnya. Tapi sebenarnya cara Allah membalas amal itu jauh lebih luas dari cara manusia menghitungnya. Kadang balasannya bukan berupa uang, bukan berupa jabatan, tapi ketenangan, keselamatan, atau bahkan sesuatu yang belum kita sadari sama sekali. Iya, banyak banget yang ngerasa gitu. Ada orang jujur tapi malah miskin. Sementara yang curang hidupnya makmur. Kayak dunia nggak berpihak sama yang baik. Nah, itu yang sering bikin orang kecewa. Tapi kalau kita pahami lebih dalam, dunia ini bukan tempat pembalasan utama. Dunia ini cuma tempat ujian. Allah kasih sebagian balasan di dunia, tapi yang sesungguhnya disimpan di akhirat. Jadi kalau kita cuma menilai keadilan dari yang terlihat sekarang, ya pasti akan kelihatan timpang. Sama seperti nonton film tapi baru setengah jalan. Kita belum tahu akhir ceritanya. Tapi kan di Al-Quran juga ada ayat yang bilang bahwa barang siapa berbuat baik akan dibalas kebaikan. Berarti kan harusnya kelihatan dong di dunia. Betul, tapi ayat itu nggak selalu berarti langsung di dunia. Dalam tafsirnya, ulama menjelaskan bahwa dibalas bisa berarti diberi kebaikan di dunia, atau disimpan pahalanya di akhirat, atau dijauhkan dari keburukan yang lebih besar. Misalnya, kita sedekah, tapi bukan berarti langsung kaya. Mungkin Allah hindarkan kita dari penyakit, atau dari kecelakaan yang seharusnya terjadi. Jadi balasan itu ada, tapi bentuknya nggak selalu seperti yang kita harapkan. Berarti Allah punya cara sendiri ya dalam menghitung kebaikan manusia. Iya, logika Allah tuh beda banget sama logika manusia. Kita mikirnya, kalau aku baik, harusnya aku langsung dapat kebaikan juga. Tapi Allah melihat lebih jauh. Mungkin Dia tahu, kalau kebaikan itu dibalas langsung, kita jadi sombong. Atau mungkin, kalau kita nggak diuji, kita nggak akan pernah dekat dengannya. Kadang, ujian justru bentuk balasan terbaik, karena lewat itu, Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita. Aku jadi ingat kisah para nabi. Padahal mereka orang paling baik, tapi ujiannya paling berat. Masya Allah, iya. Lihat Nabi Ayub misalnya. Beliau kehilangan segalanya, harta, keluarga, bahkan kesehatan. Tapi apa beliau marah? Tidak. Beliau sabar dan tetap yakin bahwa Allah tidak pernah salah dalam memberi takdir. Justru karena kesabaran itu, Allah muliakan beliau dan jadikan kisahnya pelajaran sepanjang masa. Jadi kalau orang sebaik Nabi aja diuji berat, kenapa kita berharap hidup tanpa kesulitan? Kadang kita juga nggak sadar kalau sebenarnya Allah udah kasih banyak balasan. Cuma kita nggak peka aja. Persis, banyak banget orang yang ngeluh, aku udah sedekah, tapi kenapa rezekiku nggak nambah? Padahal mungkin Allah udah balas dengan cara menjaga keluarganya dari bahaya, atau memberi ketenangan hati yang nggak bisa dibeli. Bahkan napas yang tenang, makan dengan nikmat, tidur tanpa gelisah, itu semua bentuk balasan yang sering kita remehkan. Tapi justru itulah nikmat paling mahal. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan tuh kesabarannya. Betul, dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Artinya, bukan cuma sekadar diberi balasan, tapi ditemani oleh Allah dalam prosesnya. Dan kalau Allah sudah bersama kita, berarti apapun bentuk balasan yang datang, semuanya pasti baik. Hanya waktunya yang mungkin belum sekarang. Kesabaran itu bukti bahwa kita percaya pada janjinya, bukan pada logika dunia. Kadang orang juga kecewa karena pengen hasil instan. Udah salat seminggu, pengen rezeki lancar, udah tobat sebulan, pengen hidup langsung berubah. Iya, padahal iman itu bukan transaksi. Kita berbuat baik bukan karena ingin cepat dibalas, tapi karena yakin Allah Maha melihat. Kalau semua amal langsung dibalas di dunia, nggak akan ada ruang untuk iman.
Karena iman itu justru diuji saat kita tetap berbuat baik meskipun belum melihat hasilnya. Disitulah nilai dari keikhlasan muncul. Kadang orang ngerasa, udahlah, percuma berbuat baik, kayaknya nggak dihargai. Padahal Allah nggak pernah lupa. Setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun dicatat. Bahkan senyum pun jadi sedekah. Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Az-Zalzalah, ayat 7. Jadi nggak ada kebaikan yang sia-sia, cuman waktunya aja yang mungkin belum datang. Jadi, ujian itu bukan tanda Allah marah, tapi justru tanda kasih sayangnya. Tepat banget. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan menimpakan ujian padanya. Jadi kalau hidupmu lagi berat, bukan berarti Allah benci kamu, tapi karena Dia ingin kamu naik kelas. Sama seperti murid yang diuji supaya naik tingkat. Allah ingin kita semakin kuat, semakin bersih, dan semakin dekat padanya. Jadi kesimpulannya, dunia ini bukan tempat untuk menagih balasan ya. Iya, dunia cuma tempat menanam. Akhiratlah ladang panennya. Kalau kita terus merasa, kenapa belum dibalas? Berarti kita masih melihat hidup ini dari kacamata dunia. Padahal Allah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar di kehidupan setelah mati. Di sanalah semua amal, yang terlihat dan yang tersembunyi, akan dibalas dengan seadil-adilnya, tanpa tertinggal sedikit pun. Kadang aku mikir, kalau Allah udah janji semua amal dibalas di akhirat, berarti nggak ada alasan lagi buat berhenti berbuat baik ya. Walaupun nggak dilihat orang, walaupun nggak disyukuri, asal Allah tahu, itu cukup. Masya Allah, itu kalimat yang dalam banget. Betul, karena tujuan akhir dari kebaikan bukan pujian manusia, tapi ridha Allah. Jadi, teruslah berbuat baik diam-diam. Mungkin dunia nggak berterima kasih, tapi langit mencatatnya. Dan ketika semua amal itu dibuka nanti di hadapan Allah, kamu akan tersenyum dan berkata, ternyata nggak ada yang sia-sia. Masya Allah, obrolan hari ini bikin hati adem banget. Jadi kalau kamu sedang berbuat baik, tapi belum lihat hasilnya, tenang, Allah nggak pernah lupa. Amin. Teruslah berbuat baik, bukan karena dunia, tapi karena Allah. Karena yang menanam di bumi dengan ikhlas, akan memetik di surga dengan bahagia. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe biar makin banyak orang sadar bahwa setiap kebaikan itu berharga, walau belum kelihatan hasilnya sekarang. Karena bisa jadi, Allah nggak balas sekarang, tapi Dia simpan semuanya buat waktu yang paling tepat. Nggak ada kebaikan yang sia-sia, sekecil apapun itu. Teruslah berbuat baik, walau nggak ada yang lihat, karena Allah selalu mencatat, dan balasan darinya pasti datang di waktu yang paling indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.